Habis konferensi pers, santap bakso akan disiapkan, santap siomay akan disiapkan, ada jagung, ada ikan, ada mas yang memanggang. Ya, oke. Kita sekarang berada di Satlantas Polres Bangka Barat. Akan ada pergelaran konferensi pers akhir tahun 2020 terkait penanganan kasus dan Kamtibmas Polres Bangka Barat selama tahun 2020. Mendekati malam pergantian tahun, tepat hari ini, hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, sekitar pukul 8. Ikan jepung, pemanggangnya, jagung, mas siomay Bandung, bakso, ini dia persiapan konferensi pers. Di sini ada Bung Junet. Halo Kak Junet. Pak Manto. Ini dia wartawati. Bukan. Oh, salah nek. No. Oh, ini wartawatinya. Hah? Oh. Ada 3 poin aku tanya. Ini dia Krisya versi wartawan. Bang Camci. Oke. Polres Bangka Barat yang kami hormati rekan media serta tamu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul di kantor lalu lintas Polres Bangka Barat dalam acara konferensi pers akhir tahun 2020. Para hadirin yang berbahagia, acara untuk malam ini kita salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Serta insan pers yang saya hormati yang hadir pada acara konferensi pers tahun 2020 Polres Bangka Barat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan konferensi pers di kantor Satlantas Polres Bangka Barat dalam keadaan sehat dan berbahagia. Rekan-rekan insan pers yang saya hormati,
saya Kapolres Bangka Barat akan menyampaikan konferensi pers akhir tahun 2020 Polres Bangka Barat sebagai berikut. Perbandingan pada tahun 2019 dan 2020, Polres Bangka Barat mengalami kenaikan dan penurunan persentase gangguan kamtipmas. Di antaranya dari kriminalitas, total tindak pidana yang terjadi selama tahun 2020 memperlihatkan adanya kenaikan sebesar 2%, yaitu sebesar 7 perkara, di mana pada tahun 2020 terjadi sebanyak 206 perkara, sedangkan tahun 2019 sebanyak 199 perkara. Untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika, selama tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 30%, yaitu 18 kasus, di mana pada tahun 2019 terjadi 39 kasus, sedangkan di tahun 2020 terjadi 21 kasus. Pada fungsi lalu lintas, pelanggaran lalu lintas tahun 2020 terjadi penurunan kasus dari 4.340 kasus pada tahun 2019 menjadi 3.016 kasus pada tahun 2020. Untuk angka kecelakaan lalu lintas terjadi kenaikan sebanyak 1 kasus. Di tahun 2019 terjadi 39 kasus kecelakaan. Di tahun 2020 terjadi 40 kasus kecelakaan. Sedangkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tahun 2020 terjadi penurunan, di mana pada tahun 2019 korban meninggal dunia yakni 30 orang, sedangkan di tahun 2020 korban meninggal dunia sejumlah 21 orang. Demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada rekan-rekan dari wartawan yang akan bertanya. Kami persilakan. Izin dan. Izin dan. Tes. 1, 2, 3, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dan mungkin ingin bertanya terkait kasus perkara persetubuhan anak atau pelecehan seksual anak di bawah umur untuk tahun 2020 ini ada berapa banyak dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya meningkat atau menurun, serta kasus ini terjadi di kecamatan mana paling banyak, dan juga yang baik korban maupun tersangkanya berlatar belakangnya apa dan? Oke, mungkin itu dulu dan terima kasih. Langsung dijawab atau ada lagi dua pertanyaan? Mohon maaf sebelumnya rekan-rekan media, mungkin data lengkapnya belum kami siapkan karena ada miskomunikasi tadi. Jadi bisa kami jelaskan di sini untuk data kasus pencabulan untuk tahun 2020 ada 13 kasus. Ya. Ini ada 13 kasus yang ditangani oleh unit PPK. Itu secara keseluruhan. Untuk tahun 2019 nanti datanya menyusul rekan, nanti mungkin bisa saya jawab. Untuk data yang lainnya juga menyusul. Mungkin saya rasa itu aja dulu untuk yang bisa kami jelaskan sebentar. Saya jelaskan di tahun 2020 memang ada kasus penyidikan terkait PC. Jadi untuk kasus PC ini masih proses Pak. Jadi kita sudah melengkapi berkas-berkas sesuai dengan petunjuk jaksa. Namun sampai saat ini jaksa masih menilai berkas kita masih belum lengkap. Jadi sementara masih bolak-balik. Tapi kita tetap upayakan untuk melengkapi kembali dengan mungkin menghadirkan saksi ahli yang lain, yang mungkin kita akan hadirkan ahli dari kehutanan bagian hukum, dan kita akan panggil lagi
para pelaku untuk di BAP lagi, ditambahkan lagi nanti, dilengkapi lagi nanti. Jadi prosesnya masih berjalan terus Pak, untuk kasus yang itu. Saran saya itu. Jadi untuk kasus perbuatan cabul, kita strategi kita ke depan kita akan mungkin bekerja sama dengan pihak pendidikan agar anak-anak juga diberikan sebuah edukasi atau pendidikan di mana dirinya bisa menjaga diri dari perbuatan cabul. Karena ada beberapa perilaku menyimpang ini tidak disadari oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Kemudian tentunya kita juga akan melakukan pendataan ya, daerah-daerah mana yang rawan terjadinya perbuatan cabul ini, apa latar belakang dan seterusnya. Kita akan kerjasama juga dengan pemerintah daerah, khususnya nanti bagaimana untuk menanggulangi permasalahan terkait dengan perbuatan cabul yang saat ini mungkin menjadi tren di Bangka Barat. Kemudian untuk kasus narkoba, ya jelas kami terus berupaya dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak instansi lain seperti BNN dan pihak pelabuhan untuk melakukan antisipasi terjadinya masuknya narkoba ke wilayah Bangka Barat. Kami juga akan tentunya akan membuka diri kepada masyarakat untuk sama-sama kita bekerja sama untuk membasmi atau mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa peran masyarakat, ya polisi yang jumlahnya hanya sekian itu amat sangat terbatas, ya. Sehingga dengan kesempatan ini kami mengajak masyarakat untuk sama-sama kita berantas narkoba, berikan informasi yang pasti yang dapat kita manfaatkan untuk memberantas narkoba di wilayah Bangka Barat. Mungkin itu. Terima kasih. Pelanggar yang melakukan pelanggaran tersebut, kami telah berupaya melaksanakan patroli. Namun di sisi karena keterbatasan personel kami di lapangan, sehingga apabila kami tidak jaga di pos atau tidak melaksanakan patroli, yang melanggar itu pasti lewat. Jadi kami sampaikan di sini karena keterbatasan personil sehingga kami belum bisa memenuhi untuk optimal melaksanakan patroli rutin. Namun ini setiap hari telah kami laksanakan pagi, siang, sore dan malam hari. Mungkin itu Pak. 2021 insya Allah akan ada vaksin ya, akan ada vaksin. Jadi nanti kita tinggal tunggu kapan vaksin akan diberikan. Yang jelas protokol kesehatan wajib dan harus kita laksanakan. Itu saja. Jadi tetap kita lanjutkan untuk pencegahannya melalui mematuhi protokol kesehatan 4M. Kami juga nanti akan melakukan evaluasi terkait bagaimana pencegahan dan yang terjadi dalam beberapa waktu ke belakang untuk kita bisa menindaklanjuti ke depannya. Kami akan berkoordinasi dengan Pemda, dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Bangka Barat, sehingga nanti akan mungkin ada strategi yang akan kami rutinkan dan kami laksanakan ke depan. Ya, yang jelas kita menyadari bahwa COVID-19 ini masih ada di tengah-tengah kita, sehingga kita tidak boleh abai dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi dapat saya tambahkan di sini, kita terkait kasus PC, penyidik sebenarnya sudah maksimal, ya, sudah maksimal. Kita sudah kronologisnya sudah jelas, penyidiknya sudah jelas, tersangkanya sudah jelas. Bahkan kita sudah koordinasi dengan saksi ahli, kita sudah pemeriksaan saksi ahli pidana, ahli bahasa, ahli dari pertambangan, dan mereka semuanya menerangkan bahwa sudah cukup bukti atau sudah memenuhi unsur pidana.
Cuman dari jaksa sendiri masih menilai itu belum cukup bukti, ya, belum cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan. Itu dari Bangka Barat artinya deh. Ya, dari kejaksaan. Jadi kita kendalanya hanya dari kejaksaan. Namun demikian penyidik juga nggak berhenti juga, penyidik tetap koordinasi juga. Bahkan kita sudah melakukan gelar perkara di tingkat Polda. Namun ya tetap kita akan berusaha melengkapi. Ya, kita mungkin akan mendatangkan lagi koordinasi lagi dengan terkait bagian hukum dinas kehutanan. Ya. Pokoknya kita tetap proses tetap maju terus sampai P21. Jadi kendalanya itu aja. Kendalanya sebenarnya bukan dari kitanya. Kalau kita sudah berusaha maksimal, penyidik sudah maksimal. Cuman dari pihak kejaksaan masih menyatakan itu belum lengkap. Gitu aja. Ya. Selain kasus itu dan ada nggak? Untuk selain kasus ini tidak ada. Tidak ada. Selain kasus tidak ada. Satu-satunya berarti ya? Ya, ini satu yang masih menjadi kendala kami. Untuk lainnya, alhamdulillah tidak ada kendala. Ini prosesnya udah berlangsung berapa lama Dan? Yang kasus PC ini Dan? Terhitung udah berlangsung berapa lama Dan? Proses kasus PC ini, ya. Jadi untuk kasus PC ini kurang lebih sudah mulai bulan Februari ya, naik penyidikan. Februari 2019 ya? 2019. Ya. Hampir 2 tahun. 2020 ulangi. 2020? Ya, 2020. Oke, Ya. siap. Terima kasih Dan. Oke, cukup ya? Cukup. Ya, demikian rekan-rekan dari media, terima kasih atas kehadirannya. Nanti apa yang masih belum terjawab, data dan mungkin lebih detail lagi, nanti silakan nanti menghubungi Kasat yang lebih bisa menjelaskan. Demikian konferensi pers malam ini di akhir tahun 2020. Semoga di tahun 2021 kami dapat lebih meningkatkan kinerja ya, dan baik dari pelayanan maupun dari segi pengungkapan kasus yang terjadi di wilayah Bangka Barat. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.